Ada yang tahu nggak di sini? Apa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Kitab apa itu? Kitab Sahih Bukhari. Kemudian setelahnya apa? Sahih Muslim. Ini kitab yang tersahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan, diriwayatkan, disusun oleh Al-Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Muslim. Masya Allah. Dan pengarang kitab ini yaitu adalah Al-Imam Bukhari. Kita tahu siapa Imam Bukhari. Ada yang tahu nggak siapa namanya Imam Bukhari? Hah? Ada yang tahu nggak? Siapa namanya Imam Bukhari? Hah? Ada yang tahu? Hah? Masya Allah. Ya, harus tahu. Ya, kita sebagai seorang Muslim malu kalau ditanya tentang ulama-ulama besar kita nggak tahu namanya. Harus tahu. Giliran ditanya artis itu namanya siapa? Wah, langsung. Itu artis kesukaan saya, itu Ustaz. Saya tahu sampai rumahnya, tanggal lahirnya, tempat tinggalnya, tahu saya, Ustaz. Ketika ditanya Imam Bukhari siapa namanya, lahir di mana, tinggal di mana, aduh Ustaz, afan Ustaz, ampun Ustaz, nyerah Ustaz. Harus tahu. Karena Imam Bukhari ini merupakan apa? Ulama terbesar. Ulama besar ya dari kalangan kaum muslimun yang kitabnya itu Masya Allah. Ya, dengannya kita bisa mengetahui mana saja hadis Rasulullah yang apa? Yang sahih. Kitab Sahih Bukhari. Ada kitab Sahih Muslim juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Bukhari selain mengumpulkan kitab-kitab atau hadis-hadis yang sahih yang beliau susun di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau juga menulis kitab tentang adab dan akhlak, yaitu kitab Adabul Mufrad. Nah, ini kitab ini ada di hadapan kita. Ya. Maka kalau misalkan ya seseorang dia bersemangat di dalam mempelajari kitab ini, langsung pegang Androidnya, cari di Google, ya, kitab Adabul Mufrad, download. Jangan yang di download cuma apa? Game sama apa? TikTok doang yang di download ya. Aduh, downloadnya kalau nggak TikTok apalagi itu namanya Semuel apa tuh namanya tuh. Ya, download kitab-kitab Al-Quran, hadis. Ya, kitabnya Imam Syafi'i, download. Kitabnya Imam Nawawi, ulama besar Imam Syafi'i, download. Imam Muslim apa? Ya, lihat terjemahannya. Apalagi sekarang mudah sekali teknologi itu. Ya, tinggal kita cari di Google, ya, download PDF kok langsung keluar itu. Nggak perlu kita cari ke toko buku beli. Kalau kita dulu duduk di hadapan para ulama, kalau mau duduk belajar itu beli dulu kitabnya berapa itu yang kita mau pelajari. Ya, datang dulu ke toko buku, kemudian beli kitabnya, bukunya gede, bawa. Nah, nanti kalau mau belajarnya dari pagi sampai malam, ya di masjid, ya mungkin ada 13 pelajaran, bawa 13 kitab, udah bawa itu. Ya, sampai tas itu jebol-jebol itu kita dulu. Kalau sekarang enak, mau belajar apa? Sahih Bukhari, download PDF, cuman bawa Android saja. Ya, Masya Allah. Ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudahan itu tidak kita apa? Manfaatkan. Download kitab Adabul Mufrad, PDF-nya. Jadi kalau nanti disebutkan hadisnya, oh dia tahu, ya. Jangan sampai ketika gurunya menyebutkan hadisnya qala Imam Bukhari, yang di pikirannya cuma qala siapa ya? Jadi pikirannya cuma pikiran yang lainnya, ya. Jadi menuntut ilmu itu kemarin kita sudah pelajari tentang adab bermajelis ilmu, ya. Maka dari itu harus semangat menuntut ilmu, ya. Duduk bawa kitab catatannya, ilmu kata Imam Syafi'i. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Bil hifz au bil kitab. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, tidak ada salahnya kita mengenal dulu siapa itu Imam Bukhari. Kalau kata peribahasa, ya, orang kita tidak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari, nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Siapa yang bisa mengulang? Ada yang bisa nggak? Masya Allah, berarti hafalannya sudah sama Imam Bukhari itu. Masya Allah. Siapa namanya? Abu Abdillah. Abu Abdillah ini nama kunya. Ya, seorang Muslim itu disunahkan memiliki nama kunya. Mulai dari sahabat, tabiin, tabiut tabiin sampai ulama-ulama Islam semuanya punya nama apa? Nama kunya.
Dan nama kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan abu atau ummu, ya. Jadi jangan anti sama nama yang depannya ada abu ummu. Ya kalau ada tetangga ditanya namanya siapa, Abu Ja'far, wah di teroris nih, abu-abu nih. Jangan gitu. Ya. Abu dan ummu itu adalah ciri khas seorang muslim. Nama kunyah itu merupakan athar, menunjukkan dirinya adalah seorang muslim, dan ini cuma ada, ya, di dalam syariat Islam. Yaitu apa? Sunnahnya memiliki nama kunyah. Ya. Abu Abdillah ini nama kunyahnya siapa? Imam Bukhari. Kalau Imam Nawawi siapa nama kunyahnya? Nah, Imam Nawawi ini salah seorang pembesar ulama mazhab Imam Syafi'i. Apa nama kunyahnya? Abu Zakaria. Ya. Nama beliau Yahya bin Syaraf. Adapun Imam Bukhari namanya siapa? Nama beliau adalah Muhammad. Ya. Tetapi beliau lebih dikenal dengan nama kunyah atau nama yang dinisbahkan kepada tempat lahirnya. Jadi Imam Bukhari nama beliau siapa? Muhammad. Masya Allah. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu artinya bapak, Abdullah hamba Allah. Bapaknya hamba Allah. Ya. Dan orang yang memiliki nama kunyah, misalkan Abu Abdillah atau Abu Muhammad, atau misalkan Abul Abbas, nggak mesti harus memiliki anak yang namanya Abbas, nggak mesti harus memiliki anak yang namanya Abdullah. Begitu juga dengan misalkan siapa, Ummu Salamah, nggak mesti harus punya anak namanya Salamah. Ya. Jadi nama kunyah adalah nama yang didahului dengan Abu dan Ummu. Nama Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail. Ismail ini dia adalah bapaknya Imam Bukhari. Dan Ismail ini, Masya Allah, beliau adalah seorang ulama. Beliau duduk di halaqahnya Imam Malik, Masya Allah. Dan Imam Malik ini muhadits, dia terkenal dengan keilmuan. Jadi bapaknya Al-Imam Bukhari, beliau seorang talibul ilm, dan beliau juga seorang dai. Maka kalau kata peribahasa kita, buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Dan begitulah para ulama. Imam Nawawi bapaknya juga seorang apa? Juga seorang ulama. Masya Allah. Ya. Dan Imam Bukhari ayahnya juga seorang ulama yang mengikuti madhab Maliki. Ini bapaknya Imam Bukhari. Yaitu Ismail. Ya. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Dia seorang mu'allaf. Ya. Jadi kakeknya Imam Bukhari itu tadinya orang apa? Bukan orang Islam. Kalau bahasa kita di zaman ini apa? Non muslim. Kalau bahasanya zaman dulu apa? Kafir. Nah, gitu. Jadi bapaknya kakeknya, ya, Muhammad ini, yaitu Imam Bukhari, dia adalah seorang mu'allaf. Karena kakeknya Al-Bardizbah itu adalah seorang Persia yang menganut agama nenek moyang. Ya. Persia itu mana? Iran. Ya. Sekarang agamanya apa di sana? Syiah. Ya. Nah itu dia menganut sekte itu. Maka dari itu, ya, Al-Mughirah beliau masuk Islam atas bimbingan Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini seorang gubernur di Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari namanya ada nisbahnya Al-Ju'fi. Kenapa? Karena Al-Ju'fi begitu berjasa membimbing kakeknya, yaitu Al-Mughirah, masuk ke dalam Islam, sehingga bapaknya Ismail, sehingga Muhammad Al-Bukhari mendapatkan hidayah Islam, Masya Allah. Ya, dan mendapatkan hidayah Islam ini yang merupakan suatu nikmat yang sangat besar.